Yang mau Mimin sampaikan semuanya sama. MA5, MA10 pada H4 berada di top BB pada H1. MA5, MA10 pada M15 berada di top BB pada M5. Selama tidak ada momentum di M5 dan arah kuku di M15, maka re-entry di H1 tidak akan diambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Mimin akan menjawab banyaknya permintaan teman-teman berkenaan dengan cara entry Mimin yang terakhir kali di grup Telegram. Ya, termasuk seseorang yang sudah memberikan saran dan memberikan traktir kopi kepada Mimin. Ya, jadi Mimin akan coba jawab secara detail dan sedetail-detailnya apa yang sudah kita praktekkan. Jadi ke depan buat teman-teman yang mau bertanya ya biar adil seperti yang disarankan. Nah, teman-teman sudah gampang. Teman-teman silahkan klik saja pada bagian link yang ada pada deskripsi channel ini ya, Saweria. Teman-teman klik saja. Nah, nanti teman-teman bisa traktir berapa saja. Nah, nanti pesannya di sini diisi. Ya, misalnya ini ingin bertanya bla 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 segala macam ini dicentang. Ya, semuanya bisa kiris, GoPay, OVO, nah segalanya bisa dimulai dari 5.000 untuk traktir. Nah, tujuan ini supaya pertanyaan teman-teman lebih terfilter ya, karena kalau di Telegram atau di kolom komentar YouTube mungkin kurang terpantau ya. Jadi dengan ini nanti bisa masuk secara otomatis dan nanti ini lebih mudah dalam mencari pertanyaan teman-teman. Oke. Nah, itu saran dari seseorang yang sudah memberikan Mimin kopi yang tidak mau di-spill orangnya. Oke, semoga dimudahkan dan dilancarkan untuk kita semua. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang gak sengaja ketemu channel Mimin atau baru berkunjung ke channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain agar teman-teman kita yang lain bisa belajar secara gratis. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikut ini. Promo spesial US Election di XM. Nikmati kesempatan luar biasa untuk memaksimalkan trading Anda dengan dua penawaran menarik dari XM. Penawaran pertama yaitu bonus deposit 100%. Dapatkan bonus deposit sebesar 100% hingga 500 US dollar. Untuk periodenya dimulai dari 8 Oktober sampai dengan 30 November tahun 2024. Tersedia untuk klien lama dan baru, bonus deposit akan otomatis diterima pada deposit berikutnya. Kedua, cashback 250 US dollar. Dapatkan cashback 250 dolar jika Anda memiliki akun standar di XM. Nah, periode ini dimulai dari 8 Oktober hingga 30 November tahun 2024. Untuk setiap 50 lot yang Anda tradingkan, baik di forex, di gold, di silver ataupun di Bitcoin, Anda akan mendapatkan tiket untuk hadiah cashback sebesar 250 US dollar. Promo ini hanya tersedia hingga 30 November 2024. Jadi jangan sampai terlewat. Daftar sekarang di XM dan manfaatkan peluang besar. Oke teman-teman, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan manfaatnya dari informasi yang ada. Sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan. Nah, pertanyaannya mungkin Mimin sudah sering bahas ya, tapi mungkin ada yang belum kelihatan ataupun belum begitu jelas ataupun belum begitu clear. Nah, pertanyaan yang ditraktir kopi oleh seseorang tentang ini ya. Beliau meminta untuk menjelaskan lebih detail tentang cara entry ini. Oke, sekarang coba selain beliau ada juga teman-teman yang lain bertanya berkenaan tentang
entry-entry ini ya. Padahal tanpa entry sebelum-sebelumnya Mimin sudah sering bahas cara entry seperti ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Mimin coba penuhi permintaan teman-teman. Sekarang kita akan menuju ke chat secara langsung di goal reentry zone zero loss pada H4. Oke, sekarang kita cari goal tanggal berapa kemarin itu kita yang ini ya, sepertinya yang ini. Oke. Karena sudah ketemu, kita langsung ganti background warna putih supaya sebagian teman-teman yang nggak nyaman dengan warna hitam bisa nyaman dengan background warna putih. Oke, sekarang kita coba diskusi sedetail mungkin berkenaan tentang entry yang sudah Mimin lakukan ini. Oke, pertama di sini ada reentry H4, reentry kedua ya. Di sini kalau teman-teman lihat, ini reentry pertama ya setelah momentum, dan ini reentry kedua setelah momentum ya. Sebenarnya cara entry ini sudah sering Mimin bahas berulang kali. Oke, sekarang kita fokus entry Mimin di area reentry ini. Nah, teman-teman harus ingat dan sering Mimin tekankan, bila di time frame pertama, sebut saja time frame pertama adalah 4, MA5, MA10 pada H4, teman-teman tanamkan dalam pikiran teman-teman, bila MA5, MA10 pada H4, maka di H1 tanpa perlu melihat H1 berada di antara mid BB ke top BB. Ya, di antara mid BB ke top BB lebih bagus apabila berada di top BB yang ada EMA 50. Oke, sekarang kita lihat pada H1. Nah, ini top BB pertama yang ini, tapi EMA 50 masih agak jauh. Dia hanya sideways dan BB mendatar. Kemudian reject yang kedua mengenai EMA 50. Ya, jadi kita ambil yang ini. Tapi entry Mimin di sini. Ya. Kenapa? Karena Mimin sudah TP. Di saat dia reject low sudah TP sekali. Jadi ketika naik lagi Mimin entry lagi. Ya, sesuai dengan SOP, apabila sudah reject top BB, maka di M15 kita akan mencari candle arah ataupun momentum. Di sini kebetulan langsung terjadi momentum. Tapi Mimin entry pada saat di area ini. Kenapa? Nah, kita kembali lagi. Kembali kepada H4. Ya, kembali kepada H4 yang sering Mimin bahas. Kita kembali. Ya, di sini kita catat apa yang memvalidkan reentry H4. Nah, ini harus diingat. Bukan berarti sebelum valid tidak boleh entry, tapi reentry H4 baru dinyatakan valid setelah berlaku apa. Ya, begitu juga di time frame yang lain. Apa yang memvalidkan reentry H4? Jawabannya adalah kalau H4 maka CSM di TF3, atau kalau H4 TF3-nya adalah M15. Ini jawabannya. Jadi kalau teman-teman lihat entry Mimin di reentry M15 yang ini, di reentry M15 itu artinya pada saat di sini Mimin sudah tipis sekali tapi masuk lagi. Ya. Kenapa? Karena momentum ini yang memvalidkan reentry time frame pertama. Time frame pertama kalau kita mengambil H4. Nah, sebelum reentry H4 ini valid, harga tertinggi berada di top BB H1. Semisalnya kita mau entry di sini, boleh-boleh aja. Pertama, perhatikan keadaan BB, dia sedang mendatar.
maka mendatar adalah Z-way. Z-way akan pergi sekurang-kurangnya mid BB, paling jauh ke low BB. Apabila ada momentum, baru ada pergerakan. Contoh di belakang. Ini Z-way, BB mendatar, dia reject low, dia akan pergi ke mid BB. Dia pergi ke top BB. BB mendatar. Kemudian dia turun ke mid BB lagi. Naik ke top BB. Low, ada momentum baru melanjutkan perjalanan. Nah, Z-way akan membentuk re-entry di time frame besar. Sebab itu dia akan bermain-main antara top ke low BB. Top ke low BB. Seperti ini contoh lagi. Ini dia reject top. Dia pergi ke low BB. Dia reject low BB pergi ke top BB. Reject top BB pergi ke low BB. Tiba-tiba ada momentum. Barulah dia terbang. Ya, barulah dia terbang. Kalau ada momentum, ya. Jadi, kalau kita entry di sini sebelum re-entry hampar valid, bila ada momentum yang berlawanan dan BB kembang, maka harus cut loss. Seperti itu. Nanti ada pertanyaan lagi. Min, re-entry kan H4. Yang memvalidkan re-entry H4 kan momentum M15. Ana entry momentum di M15. Kadang-kadang dia pergi ke top M15 sebab di H1 ada arah. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Nah, bila dia mau ngambil re-entry H1, maka di M15 akan buat arah kuku. Di sini akan buat arah kuku. Arah kuku di M15 akan membentuk momentum di M5. M5 momentum destinasi ke top BB M15. Jadi, kalau tidak ada arah kuku, ya, tidak ada momentum di M5, maka tidak akan sampai. Sebab itu, kalau kita punya margin yang cukup, kita boleh entry, lalu kita hitung berapa kalau misalnya dia pergi ke top BB. Nah, kalau misalnya goal kan agak lumayan besar pipsnya, jadi kita cari yang di top-top BB saja. Ya, tapi kalau kita mengikuti re-entry H4 ini, kalau kita sebutkan ini time frame pertama, kita lihat pergerakan daily, semua ini berada di mana? Nah, semua re-entry yang ada pada H4 ini adalah di dalam perjalanan-perjalanan candle setelah re-entry daily. Ya, perjalanan candle-candle setelah re-entry daily. Jadi kita tidak perlu takut, re-entry daily sudah jalan. Ya, jadi itulah re-entry di dalam re-entry. Ya, itu yang lebih selamat. Sebab itu di H4 terjadi re-entry zone zero loss. Ya. Dan satu lagi, kalau kita mau cari re-entry yang agak low risk, kita perhatikan candle dengan EMA 50 belum terlalu jauh atau EMA 50 belum mendekati top BB ataupun di luar top BB atau low BB. Ya, misalnya di sini dalam BB, oke, mantap, ini kita cari-cari re-entry. Nah, seperti itu. Jadi, inilah alasannya sebab re-entry H4 ini Mimin entry di dalam re-entry M15. Nah, di sini Mimin ada menjelaskan, perhatikan ya, ketika re-entry di H4, maka harga tertingginya berada di top BB H1. Ya, sebab apa? Sebab MA5, MA10 pada H4 berada di top BB pada apa? Pada H1. Dan sekarang kalau kita turunkan di re-entry M15, turunkan re-entry M15 yang ini, kita kasih warna yang berbeda. Nah, yang ini. Kita kasih warna merah. Oke.
Perhatikan di M5. M15 ke M5 kalau masih kelihatan ya, harusnya masih. Nah, di mana? Berada di antara mid ke top. Dan ini reject 550. Sebelum ada momentum di M5, maka tidak ada arah di M15, maka tidak akan ke top BB di M5. Ya, yang mau Mimin sampaikan semuanya sama. MA5, MA10 pada H4 berada di top BB pada H1. MA5, MA10 pada M15 berada di top BB pada M5. Selama tidak ada momentum di M5 dan arah kuku di M15, maka re-entry di H1 tidak akan diambilnya. Sehingga re-entry H4 ini valid setelah momentum M15 dan dia langsung terjun hanya tertahan di re-entry M15. Ya. Dan yang perlu kita tahu lebih dalam, re-entry zone zero loss pada H4 itu adalah re-entry di dalam perjalanan candle daily setelah daily membuat sekali re-entry di area ini. Oke. Nah, sebab itu ini adalah re-entry yang sangat-sangat low risk. Dan kalau kita kombinasikan dengan SOP yang sudah Mimin buat, ya kita akan dapat di M15 setelah momentum. Ya, setelah momentum kita tarik Fibo. Di sini Mimin buang dulu. Kita tarik Fibo dari close momentum ke shadow tertinggi dan kita dapat entry SL kita di sini ya. Dan kita bisa mendapatkan TP1, TP2 dan maksimum TP. Selama tidak ada momentum yang berlawanan, maka penurunan ini akan terus berlanjut sehingga muncullah momentum yang baru. Ya, perhatikan sebelum ada momentum MA50 dan min BB, ketika ada momentum MA50 dan min BB. Seperti itu teman-teman. Ya, semoga bisa lebih clear ya tentang cara entry Mimin yang sudah Mimin share di sini. Ya. Kalau teman-teman lihat BTC, perhatikan juga sama. Ya. Semuanya sering berlaku sama. Ya, semoga bisa menjawab dan bisa memuaskan hati orang-orang yang bertanya. Semoga bisa diambil manfaat-manfaat dari sharing ini supaya lebih clear lagi dalam penerapan semua indikator BPMA. Ya, jadi perlu diingat ketika kita mendapatkan sesuatu re-entry yang jelas seperti ini, re-entry zone zero loss, ingat harga MA5 M10 pada H4 adalah top BBH1 lebih cantik bila ada E550. Lebih cantik. Kadang-kadang juga nggak ada juga valid. Cuman coba dikaji lagi. Seberapa cantik tanpa E550 dan reject E550. Oke, semoga bisa membantu, semoga bisa menambah lagi pemahaman untuk teman-teman. Ya, walaupun sering kita bahas, cuman masih banyak yang belum nangkap apa maksud Mimin karena kurangnya basic. Kalau basic masih kurang, langsung pengen cepat-cepat itu akan pusing. Tidak akan kelihatan apa yang akan kita sharing ini. Sebenarnya yang kita sharing ini bukan lagi BBMA basic, tapi lebih ke BBMA multi time frame di atas multi time frame basic. Karena ini sudah menjadi pilihan. Ya, semoga saja bisa dimengerti dan dipahami. Semoga dimudahkan segala urusan dan dimudahkan segala rezeki, dilancarkan segala rezeki dan diberikan kesehatan untuk kita semua. Oke, Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Terima kasih buat yang sudah memberikan Mimin kopi dan tidak mau disebutkan namanya. Terima kasih juga sarannya. Dengan saran seseorang, Mimin tahu apa itu Saweria dan bagaimana cara menjawab pertanyaan yang lebih teratur tanpa diacak ataupun susah-susah mencari di Telegram atau di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, dan salam profit.